kikir. Kikir itu gambarannya gimana gambarannya? Kikir itu dia punya harta. Ya, dia punya harta. Dia juga punya banyak kebaikan. Tapi, ini ada tapinya dulu, ada tapinya. Dia juga mengharapkan kebaikan orang lain itu ditimpakan buat dia. Itu bedanya. Sama baiknya sama, gak mau berbaginya sama aja. Tapi bedanya apa? Dalam hati itu menggebu-gebu gimana dia tetap dapat kebaikan dari tetangganya, dari keluarganya, dari saudara. Padahal secara kebutuhan dia udah cukup, bahkan melampaui. Tapi kalau melihat ada orang lain punya kebaikan, bisa dikecipratan. Itu kalau bahasa kita kayak serangan, kemaruk. Kemaruk. Kalau bahasanya kemaruk kok, pakai kok. Ada kol-kolan dulu, gitu ya. Kemaruk kok. Dia sudah cukup, sudah nggak mau berbagi, tapi setiap kali ada saudaranya berkebaikan, mereka yang kali kecipratan. Itu gambarannya. Tapi kalau akhir pokoknya urusan apa aku mau berbagi terserah aku, enggak juga terserah. Itu baik. Nah, sedangkan asyuku atau kikir itu gambarannya lebih dahsyat dari itu. Nah, lalu kemudian yang membedakan antara keduanya apa Ustaz? Yang membedakan keduanya ini benar. Kalau ada orang bakhil itu dia tidak mau berbagi, tapi asyuku itu gimana caranya biar orang lain itu nggak dapat kebagian. Ini jahatnya di situ. Saya kasih contoh misalnya. Saya pernah sampaikan waktu itu ketika kita bahas satu kitab dari Imam Al-Ghazali itu Bidayatul Hidayah. Nah, kita bahas di sini berkenaan dengan masalah asyuku, kikir. Contohnya gini, kita ikut jalan santai. Kita ngelihat aja utamanya misalnya mesin cuci, mesin cuci. Saya yakin semua kita yang hadir di acara jalan santai tadi pasti doanya pengen dapat hadiah utang, benar nggak? Ada yang doa ya Allah nggak apa-apa saya tisu, baskom deh nggak apa-apa ya Allah, yang 5.000 juga alhamdulillah. Ada yang doa kayak gitu? Nggak ada. Semua orang yang tumpah ruah itu ke acara jalan santai pengennya dapat hadiah utang. Yakin saya. Ada dapat tisu kan? Ya, panci ada panci. Hadiah utama ada. Hadiah utamanya apa pada sini? Kulkas. Ada kulkas. Enggak saya minta, fokusnya di mananya. Enggak ada yang ada yang dapat ya. Saya minta sebenarnya. Ya. Kan kalau ibu ngaku kan pasti kan kalau punya kulkas baru ada kulkas lama tuh. Nah, kulkas lamanya disumbangi. Bukan ke saya juga disumbangi. Daripada punya dua, bisa apa? Nah, para pendengar sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia ketemu dengan orang yang nggak dia suka. Ketemu dengan orang yang nggak dia suka dalam acara jalan-jalan sama kita. Terus dia bilang apa? Kalau aku nggak dapat, dia juga nggak boleh dapat. Paham sih kan? Padahal itu harta bukan punya dia juga. Jadi kalau ada orang pelit dengan hartanya, rasa-rasanya wajar memang harta dia. Nah, kikir itu, asyubu itu, jangankan harta dia, harta orang aja nggak boleh orang lain punya. Kebayang udah saking dahsyatnya. Pokoknya ya Allah kalau aku nggak dapat itu, dia juga nggak boleh dapat. Padahal itu bukan punya dia juga. Masih kesempatannya masih bisa jadi buat dia, bisa jadi buat orang yang dia cintai, orang yang dia benci tadi. Tapi namanya orang sudah punya kikir itu mendarah daging. Jangankan melihat kebahagiaan orang lain, yang belum dimiliki orang lain aja doanya mudah-mudahan dia nggak dapat. Atau misalnya dengar-dengar nih orang yang nggak dia suka itu mau ngontrak di tempat di mana dia tinggal atau mau beli rumah deh gambarannya. Mudah-mudahan nggak dapat rumah di sini. Mudah-mudahan kalau pas kesini rumahnya ambruk. Pokoknya doanya buruk semua bisa kenapa? Padahal itu rumah bukan rumah dia. Tapi dia nggak mau kalau ada orang lain itu menikmati kenikmatan yang dia nikmati ketika dia hidup. Nggak mau itu gambaran orang yang kikir. Dia kikir bukan cuma terhadap hartanya, tapi terhadap harta orang lain. Pokoknya nggak mau harta itu didapetin oleh orang lain. Itu gambaran. Nah, sedangkan al-fakhru itu artinya sombong, membanggakan diri. Sombong lagi membanggakan diri. Kita
Kita jelaskan pengertiannya dulu Bu ya sebelum nanti ke dalil-dalilnya insyaallah. Jadi al-fakhri itu sombong lagi membanggakan diri. Karena ada yang sombong tapi nggak bangga. Boleh nggak? Boleh gimana? Ada orang yang sombong tapi nggak pakai bangga, ada nggak? Ada. Kan ada istilahnya, ada ujub, ada takabur, gitu ya. Ada sombong dan sebagainya. Ujub, gambarannya gini ujub itu dia takjub dengan kebaikannya sendiri. Pas lagi tahajud malam-malam, memang nggak bikin status, enggak. Cuma dia melihat statusnya orang. Oh belum pada bangun ya orang yang segini. Iya. Kayaknya cuma malam itu cuma saya yang bangun. Jadi dia merasa takjub dengan kebaikannya sendiri. Datang ke pengajian, masya Allah, cuma aku yang pertama datang. Padahal salah hari, ya? Padahal salah hari. Pengajian kan hari Kamis, dia kan hari Rabu. Ya ini tidak ada orang, mundur sampai jam 11 juga memang nggak bakal ada orang. Dia selalu pertama salah hari. Ini contoh orang yang bangga yang takjub terhadap dirinya sendiri. Takabur, kalau ujub tadi tidak didapatkan. Jadi kalau ketemu sama orang, ibu datang pertamanya, iya, alhamdulillah. Udah gitu aja. Nah sedangkan takabur, juga bedanya apa dengan ujub? Takabur itu dia meninggikan dirinya dengan mengerdilkan orang lain. Sekali lagi, dia meninggikan atau membanggakan dirinya, lalu kemudian mengerdilkan atau mengecilkan orang lain. Atau gambaran sombong, beda lagi. Sombong itu dia bangga dengan kebaikannya, tanpa mengertikan atau mengecilkan orang. Biar nanti masuk ke tema kita bisa lebih paham. Ujub, dia takjub terhadap kebaikan diri sendiri. Sombong, dia bangga dengan kebaikannya sendiri tanpa mengecilkan atau mengertikan orang lain. Sedangkan takabur, dia meninggikan, membanggakan dirinya sendiri dengan mengertikan orang lain. Contoh sederhananya, orang yang sombong itu dia bangga sudah ngasih sedekah lebih gede daripada orang lain. Dia bangga kalau dia datang pertama kali ke majelis taklim tanpa dibicarakan orang-orang. Tapi dia merasa saya memang, gitu ya, dibandingin kedua kan, saya pertama, kedua gitu. Jadi ngomongnya sendiri, sendiri. Nah sedangkan kalau udah takabur, ketika dia nanya, kok baru pulang umroh ya? Alhamdulillah, kemarin apa ya umroh? Berapa kali umroh? Ya imam baru kesan pertama kemarin, aku udah 5 kali. Udah mulai. Iya, udah mulai ya kan? Kunjungannya udah mulai keluar, kunjungannya nih langsung mafian ngomong. Malah kadang nanya. Nggak ditanya juga ibu berapa kali kan? Nanti langsung ngomong, ibu baru sekali aja capek kan? Gimana saya tiap tahun umroh? Gini, ya. Mulai nih, itu namanya takabur. Jadi takabur itu meninggikan diri dengan mengambilkan orang. Kalau sama enggak, sama-sama lah levelnya ini. Aku juga kemarin, iya sih capek gitu. Tapi niatnya itu menyombongkan diri, tapi tidak mengambilkan orang lain. Nah, sedangkan al-fakhru ini yang masih kami dari Allah SWT, dia membanggakan dirinya di atas keterbatasan dirinya. Dia membanggakan dirinya di atas keterbatasan. Makanya kedudukan fakhru itu dibanding dengan sombong, ujub, takabur itu yang paling rendah. Kedudukannya paling rendah. Kalau ada orang kaya sombong, wajar nggak Bu? Wajar. Ada yang sombongnya. Sombong betul sih, iya dong, mobil perlu Lamborghini. Sombong betul jadi orang dia dong, rumah kalau 4 lantai. Rukuk di bawahnya. Pas kalau lantai itu jualan dia baru rumah. Ya wajar orang banyak harta. Jadi kita melihat orang kaya sombong itu jadi kayak ya udah kita memang dia kaya gitu loh. Nah sekarang itu bisa gambarin gimana, bisa bayangin gimana ada orang miskin tapi sombong. Nabi SAW sampai menyampaikan dalam hadis dari Bukhari, ya, Nabi itu sampai menyampaikan bahwa Allah itu tidak memandang 3 orang nanti di akhirat. Salah satunya siapa? Orang yang miskin lagi sombong.
Orang yang miskin lagi Sekarang kita lanjutkan dulu ke pembahasan tentang bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-180. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadli. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu menyangka bahwa kebaikan itu baik bagi mereka. Jangan pernah menyangka bahwa orang yang bakhil itu pelit. Bakhil itu apa? Pelit kepada pelit. Bakhil itu ya pelit lah gitu ya, biar kita mudah ngapalnya. Jangan pernah mengira orang-orang yang bakhil terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka itu baik buat mereka. Disangkanya dia menyangka bahwa kenapa kamu dikeluarin rumah, aku udah capek ngumpulin duit ini, masa mau dibagiin ke orang? Jangan pernah mengira bahwa orang-orang yang bakhil dengan karunia kami itu merasa baik. Enggak. Kenapa? Bal huwa syarrul lahum, sesungguhnya kebakhilan itu bisa mencelakai mereka sendiri. Jadi bakhil itu bunda sekalian bisa membahayakan diri sendiri. Bunda tahu hasad kan ya? Pernah kita sampaikan. Ada iri, ada dengki, ada hasad. Gak usah sampai ke hasad. Dengki yang kaidahnya senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Sekalipun orang yang hasad ini tidak membahayakan orang lain, tapi orang hasad itu cenderung bisa membahayakan diri sendiri. Dongkol melihat orang lain bahagia, ya biar orang-orang yang healing dia emosi. Ya Ben, orang nggak baik yang ngambil KPR dia yang bingung mikirin cicilannya. Padahal dia nggak ikut nyinggung kita. Paling bulan ditarik sama ekopan itu. Dia mikirin. Padahal harta orang, bahagia juga ya orang, tapi dia tersiksa dengan apa? Dengan kedengkiannya. Makanya orang dengki itu biasanya ujung-ujung stroke. Jadi kalau kita ingin cepat stroke, saya kasih tips. Pokoknya tanam terus dengki dalam diri. Melihat orang lain senang itu harus susah. Pokoknya kalau melihat orang lain senang itu harus susah. Gak lama itu. Siapa tahu kami diumumkan di sini ya. Innalillahi. Iya. Pokoknya orang yang menyimpan dengki itu mudah banget. Ya bukan berarti Ustaz yang suka apakah semua jadi enggak. Maksudnya kan dokter itu kan bisa memahami. Ada yang stroke itu memang gara-gara pola makan, ya Bu ya. Ada yang gara-gara pola tidur misalnya nih. Tapi ada juga karena masalah hati, ya, masalah pikiran, gitu kan. Misalnya punya kreditan apa Bu biasanya? Kreditan panci, gitu ya. Yang ada belakangnya ada kol-kolnya itu Bu, ya kan? Itu nggak usah disebut lah depannya apa ya. Pokoknya ada lah yang belakangnya ada kol-kolnya itu kan. Sebulan itu ada 200, 300, gitu kan. Nah itu kepikiran nih. Nah ini stroke, ya wajahnya belum lunas, ya kan? Orangnya sudah bawa penamur misalnya, jangan. Nah jawab sekarang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengki yang sudah saya sampaikan tadi, dia tidak membahayakan orang lain, tapi bisa membahayakan diri sendiri. Begitupun halnya dengan bakhil itu. Bakhil itu atau bersikap nggak mau berbagi dengan orang itu, sesungguhnya dia itu sedang membahayakan dirinya sendiri. Saya ingin memberikan satu nasihat. Kalau para bunda nanti ada rezeki, berapapun itu. Jadi kalau kita ingin bersedekah itu jangan nunggu kaya, kan bisa dengar ya. Kalau sedekah itu jangan nunggu kaya, karena sederhananya Allah itu adil dalam memberikan balasan. Misalnya dikasih contoh nih. Misalnya kita punya dua minuman, atau kita gantilah dengan misalnya dengan buah-buahan atau yang biasa dikonsumsi dari telur, ya. Kita punya ada 2 telur. Tetangga kita datang, kita memang nggak punya apa-apa dari telur, tinggal 2. Terus tetangganya bilang, Bu, adakah telur 1? Kasihan si adik mau sekolah belum ada sarapan. Kita juga mikirin suami belum sarapan, anak juga belum sarapan. Kita bilang sudahlah bawa aja kita satu-satu. Nanti biar bercampur dengan tepung, biar agak banyak. Dibagi satu-satu. Buat kita nilainya 1, Bu. Tapi Allah itu nilainya bukan 1-nya.
tapi ini diakumulasi jadi 100%. Jadi kalau satu-satu berapa persen? 50% itu yang menilai. Adilnya Allah di situ. Jadi kalau ada orang tetangga dia punya satu kontainer misalnya telur, terus ngasih kita satu piring, sedangkan satu kontainer itu 1000 piring misalnya, 1000 piring, itu nilainya 0,01 aja. Sekalipun satu piring, paham sih? Jadi yang dinilai itu kualitasnya, jadi bukan hanya kuantitasnya. Maka Gus Baha itu memberikan gambaran sederhana dalam bersedekah itu. Allah itu adil kepada siapa. Jangan pernah mengira bahwa ada orang yang punya harta 10 juta, ketika dia nyumbang 1 juta itu gede, enggak, kecil aja, cuma 10%. Ibu punya harta cuma 50.000, ibu sisihkan 20.000, nilainya berapa? Baik, karena belum sama. Tapi dia nanya, saya cuma nanya, atau jangan aja naskah yang mudah dibagi. Baik, ibu punya uang 100.000. Nah, terus ibu sisihin 30.000, berapa persen? 30%. Dibanding orang yang punya uang 10 juta, dia sisihkan 1 juta, itu 10%. Jadi yang dinilai itu bukan cuma kuantitas banyaknya, tapi kualitas pemberian kita itu adilnya. Maka buat para bunda solihah sekalian, ketika kita nanti ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita, jangan lihat nanti aja Ustaz tunggu 1 juta, nanti aja dia nunggu 10 juta, nanti dia nunggu 10. Bukan. Ada bunda ada uang 10.000, udah masukin kotak infak, nilainya 100%. Karena memang punyanya 10 gitu gambarannya ya. Nah, saat kita memiliki rezeki, datang aja pun ke gerai-gerai zakat. Kalau udah pengen dapat doanya, ini tips dari saya. Ustaz saya biasa transfer, boleh nggak boleh silahkan. Ustaz saya biasa langsung masukin kotak infak, itu kan ada peruntukan pembangunan, ada peruntukan buat operasional masjid. Saya masukkan sesuai dengan kebutuhan saya, silahkan. Tapi sesekali boleh dong mampir ke gerai zakat. Gak mesti zakat pun, kalau harta kita nggak nyampe, sedekah. Dan doanya sama. Doanya sama. Bunda bayar sedekah, doanya itu. Bunda bayar zakat, doanya itu. Dan doanya keren itu. Apa doanya? Kita datang ke mampir. Mas, tolong terimakannya, ini ada 50.000. Saya mau sedekah atau infak, terserah deh. Tulis aja mungkin infak satu sedekah, dikasih. Doanya sama, doanya keren. Sekeren ini doanya. Ajarakallahu fima a'taita. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan atas apa yang sudah kau keluarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan atas apa yang sudah kau berikan. Kebayang, minta kepada Allah supaya Allah memberikan apa? Ganjaran, memberikan kebaikan, memberikan pahala, memberikan balasan, gitu ya. Terus wa barakalaka fima abqaita, buat laki-laki, wa barakalaki fima abqaiti, buat perempuan, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas apa-apa yang masih tersisa. Yang masih tersisa, rumah kita, kendaraan kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan tabungan-tabungan kita yang ada di belakangnya itu didoain apa? Dan mudah-mudahan Allah titipi keberkahan atas apa-apa yang masih tersisa. Wa ja'ala tuhran laki, dan mudah-mudahan Allah jadikan ini yang dikeluarkan 50.000 ini, 50.000 menjadi tersuci dari apa-apa yang kau miliki. Kebayang ya doanya sekeren itu. Gak mesti misalnya kalau uang kita nggak nyampe, saya kalau dibuat zakat, memang uang saya itu penghasilannya nggak sampai nisabnya, nggak Pak, sedekah. Kalau zakat udah nggak keluarin dosa kan? Kalau sedekah itu nggak ada batasan minimalnya berapa. Ibu mau ngasih 1% diterima, mau ngasih 100% juga boleh, dikasih 100% silakan. Doanya sama, mau itu zakat, mau sedekah, didoain dengan doa yang sama. Apa nggak bahagia? Nah, jangan-jangan selama ini kita merasa kok uangnya kayak kurang ya, kok kayaknya ada aja kebutuhan yang di luar dari prediksi itu. Jangan-jangan di awal saat kita pertama kali mendapatkan rezeki, baik itu dari suami, dari gaji, dari hasil penjualan, nah kita lupa untuk apa? Memasukkannya ke kotak infak. Nah kalau pengen mantap lagi, datang aja ke gerai-gerai zakat. Ibu gak bakal diketawain kalau misalnya saya mau infak 10.000, gak bakal diketawain. Cuman ya jangan juga minta kwitansi gitu ya. Kalau tulis nama saya nggak ada lengkap, nomor HP, ya. Kalau 10.000 itu ya walaupun ya dia sebagai wajib bertanggung jawab pasti akan ditulis. Cuma kalau nggak ditulis jangan ngambil, ya. Saya nggak ditulis tentang 10.000. Masnya dengki sama saya, Allah, biasa segitunya. Ada kasih aja mas yang bisa mau infak atau masih nggak
usah ditulis gitu ya. Nanti masnya juga akan tetap laporan, akan ditulis. Bisa dipahami ya? Jadi sesekali boleh datang ke gerai zakat. Gak mesti nunggu Ramadan. Ini bulan Sya'ban, udah mulai ada gerai zakat, bisa di awal-awal bulan sampai bulan gitu ya. Datang aja. Kalau udah malu dengan laki-laki, datang. Hasil 50.000 atau 100.000, didoain dengan doa yang sama. Didoain dengan doa yang sama saya. Nah di sini jamaah sekalian, ini tidak akan pernah mendapatkan ganjaran, tidak pernah dapat keberkahan, tidak akan pernah dapat kesucian kalau dia bakhil. Mustahil banget. Lagi mana mau didoain keberkahan, mau didoain kesucian, kalau orang nggak pernah dikeluarin, gitu ya. Jadi ternyata kalau bilang jangan pernah mengira orang yang bakhil terhadap rezeki yang kami berikan itu baik buat mereka. Sesungguhnya itu buruk buat mereka. Jadi harta yang tidak ada keberkahan itu mudah betul jadi penyakit. Baik penyakit yang sifatnya medis ataupun penyakit sosial. Ada orang yang senang dengan orang bakhil. Ada nggak orang yang senang dengan orang yang pelit? Nggak ada. Nggak ada. Makanya nanti kita akan sampai di nasihat para ulama nanti setelah ini. Lalu kemudian sayutawwaquna ma bakhilu bi. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Coba sudah mendapat balasan keburukan di dunia, dapat juga balasan keburukan nanti di akhirat. Walillahi mirasus samawati wal ardh, dan sesungguhnya kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan juga ada di bumi. Ini bahasa kita. Kalian pelit dengan harta yang sudah aku kasih. Biar bukan aku yang kerja, ya Allah. Tahu nggak yang punya bumi dan punya langit siapa? Kalau gitu ya, bahasa kita ini aku yang punya. Baik dibuatkan. Aku nggak butuh ibadah kalian gitu ya. Aku juga nggak butuh kalian nyembah atau enggak, bersyukur atau enggak. Baik. Kalian boleh kasih sedikit aja kayak gitu, nggak mau berbagi, mau berbagi. Allah ngingetin, sesungguhnya kepunyaan Allah lah warisan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu selanjutnya jemaah sekalian kita temukan dalam surah An-Nisa ayat ke-37. An-Nisa ayat ke-37. Alladzina yaquluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Yang dulu sudah dia beli, mengajak orang lain juga untuk beli. Nah, ini gambarannya apa? Dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang kafir siksa yang menyenangkan. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah. Kalau kita misalnya kikir terhadap harta kita, itu masih oke lah kita yang dapat gitu ya, dapat keburukannya. Tapi yang jadi masalah itu adalah kita juga ngomporin orang lain untuk berbuat kikir. Contoh misalnya nih, ibu nggak mau berbagi sama orang, itu nggak masalah buat ibu sendiri. Tapi yang menjadi masalah adalah ibu ngomporin orang supaya nggak ngasih juga ke orang itu. Ini nggak boleh tuh. Ya. Ini perbuatan sudah tercela karena orang lain untuk melakukan hal yang tercela. Contohnya, misalnya nih bunda tahu orang ini, bunda tahu lah, pokoknya bunda kurang senang dengan orang ini. Dia minta dibantu bunda nggak ngasih, itu nggak masalah, ini masalah bunda. Tapi ketika bunda ngabarin ke orang, nanti kalau si ibu ada pinjam, bunda kasih. Kenapa? Pokoknya ada deh gitu. Padahal itu punya masalah apa? Ibu nggak suka ini. Nyampaikan ke orang, pokoknya nanti kalau dia pinjam, kalau dia minta bantuan bisa dibantu. Kenapa? Ya pokoknya ada deh. Ini orang model kayak gini, Allah menyampaikan apa? Dan sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu disiapkan apa? Azab yang pedih. Kok awal itu masalah kikir, kenapa ujung-ujungnya orang kafir? Gitu betul ya? Ternyata di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang bukan cuma pelit tapi ngajak orang lain berbuat pelit itu nanti sama-sama di neraka yang dinikmati oleh orang-orang yang kafir. Bahaya. Sebegitunya buruknya. Jadi kalau bunda memang naudzubillah kalau di antara kita ada yang pelit, sudah pelit sama diri sendiri aja. Gak usah ngajak orang lain juga betul. Ibu buka bersama nanti mau bawa apa? Ya saya sih cuma bawa rendang.
Berapa? Ada 5 kilo, 5 kilo. Dahsyat. Tapi hilang nih. Kok tahu nggak di sini bukan semuanya puasa yang diterima sama Allah. Nah, mulai ini. Terus ya 2 kilo lah kalau mau ngasih. Itu juga nanti diambil sama panitia. Cocok sudah ini ya. Coba, terus yang 3 kilo ini kasih ke saya aja. Nah, jadi bukan cuma bakhil tapi mencicir gitu ya. Yang nggak senang kalau kebahagiaan itu dikasih ke orang lain gitu ya. Pokoknya kalau dia nggak dapat, orang lain juga nggak boleh dapat. Itu gambarannya. Ya. Atau misalnya nih Bunda ngajakin orang, Bu kemana? Buka bersama. Bawa apa? Bawa donat. Banyak banget sih Bu. Aku ada cuma gorengan 5. Akhirnya mengarahkan orang. Kalau nasi ke masjid nggak usah banyak-banyak. Gak dimakan juga. Iya. Gak dimakan juga. Padahal pernah saya sampaikan di sini kalau tidak salah. Para bunda yang soleh, ingat gak fenomena Ramadan? Kalau pas lagi buka bersama, itu anak-anak ramai. Coba ya, full anak-anak itu. Pokoknya keahlian anak memang kalau sudah buka. Itu dimakan, itu dimakan. Pertanyaan kita adalah, kenapa orang berbuka bersama itu? Anak-anak itu kumpul berkumpul selama itu makanya. Karena yang dihidangkan itu penuh dengan keberkahan. Karena dihidangkan itu penuh dengan keberkahan. Padahal ibu, kalau cuma untuk rebutan tawisi, ibu jangankan beli tawisi, beli gerobaknya aja saya yakin mau. Yakin beli buku BDS, BDS satu itu kelihatan baca-baca bingung cara ngabisin duit ya. Keren jadi bisnisnya. Kalau cuma ngurusin gorengan satu, nah gak usah pakai rebutan, ibu beli mau berapa? 5 juga ibu beliin, 10 juga ibu masih mampu. Tapi kita ngeliat anak-anak itu, Masya Allah, kalau udah makanan di masjid, itu rebutan. Kenapa? Bukan orang tuanya nggak mau beli, tapi ada hidangan itu, ada keberkahan di sana. Paham sih ya? Nah jadi kalau buat para bunda yang masih berpikiran itu banyak-banyak nasi ke masjid, gak dimakan, jangan-jangan ibu pelit dan ngajakin orang lain juga untuk pelit. Biarin aja. Rizki itu rizki. Selama dia dinikmati oleh orang yang banyak, itu pasti habis namanya rizki. Tapi kalau misalnya rezeki itu kita nikmati sendiri, biasanya banyak yang berbuang. Itu memang kaidahnya seperti itu. Ibu datang nih, pas di rumah nih, ini mau dikasih tapi gak enak ya. Kasih aja Bu. Apalagi kalau ada ibu pulang dari mana bawa makanan banyak, ada orang ngumpul di warung di sini di pos gitu kan, kasih aja habis itu. Habis. Paham ya? Karena dinikmat itu adalah keberkahannya. Itu adalah keberkahannya. Nah, para bunda yang soleh dalam Allah Subhanahu wa taala jadi bersemangat sekalipun lupa jadwalnya. Misalkan sudah dibagi per blok, data kalau di sini ya. Nanti hari Senin, Selasa, Rabu itu sudah ada blok-bloknya dan nanti dibagikan supaya teratur tentunya. Nah, tapi kalau ibu misalnya nih akan nyumbang setiap hari, nggak apa-apa nyumbang aja misalnya, tapi tidak berlebihan. Yang lain misalnya sudah ngasih donat, tawisi dan seterusnya, ibu datang bawa donat 1 truk misalnya mau kasih juga yang lainnya. Yang sederhana, misalnya 2 donat, 2 kotak kan udah Bu, ya misalnya 10 gitu lah Bu, keren tuh, ya apa-apa. Itu gambarannya. Jadi jangan sampai kita sudah mempelit terhadap harta kita ngajakin orang lain juga untuk. Lalu kemudian berkenaan dengan masalah syukur atau zikir ini, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kepikiran darinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Maka Allah menjamin orang-orang yang tidak punya asyukur itu artinya kikir. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam terakhir sebelum kita masuk ke sabda Nabi dalam surah Al-Lail yang tentunya sudah kita hafal di sana ayat 8-10. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Nah, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa orang yang bakhil itu gambarannya, pokoknya aku nggak butuh orang lain, aku udah cukup dengan rezekiku.
Dan ini kata Allah, adapun orang-orang wa amman man bakhila wastagna, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, gak butuh bantuan orang. Mbak, coba-coba nambah bantuin orang, ngapain? Atau kalau cukup, nanti Mbak gak dibantu, gak butuh, ya. Mbak, coba-coba bentuk sosial gitu, nah apa kayak nyumbang apa kayak buat material apa kayak, enggak. Nanti gak ada temennya, gak apa-apa. Cuman ya circle dengan orang kaya ya kita berdua dulu, ya pokoknya. Dia merasakan dirinya cukup. Maka kata Allah, gambaran orang-orang yang seperti ini dia akan menjumpai jalan yang sukar. Maksudnya Ustaz, jalan yang sukar, hidup itu bukan cuma dunia, hidup juga nanti di akhirat. Jangankan sampai di akhirat, orang yang bakhil dan orang yang asyukur tadi yang pikir itu menjelang kematiannya sedikit yang mendoakan, sedikit yang mendoakan. Coba orang yang kita kenal semasa hidupnya loyal betul sama orang-orang. Saya punya kenalan ada di Jawa Timur itu, dia punya orang tua. Pokoknya kalau Ramadan dari hari pertama sampai hari buka bersama gratis. Dari hari pertama, bukan cuma bicara Ramadan kan. Dari hari pertama Ramadan, maka besok sudah disediakan sahur dan buka bersama gratis full untuk berapa 1.000 orang. 1.000? Saya ngebayangin, Masya Allah segitunya. Dan ketika wafat memang ibu bisa bayangin ya. Kalau orang seperti ini gitu kemudian wafat, kira-kira yang layak 1.000 atau di bawah itu? Di atas itu. Dan betul memang ketika dia meninggal dari kabar ini dari saya itu banyaknya yang hadir karena dermawan tadi. Sedangkan orang yang pelit, gak mau bersosial, si baru meninggal. Yang mana ya? Itu nunggu yang blok sel nomor 3. Oh, udah kita aja. Oh, benar gak Bu? Coba kalau yang sampai circle pengajian, biasa kemana-mana bareng, teman berkabar dan seterusnya, si Abu ibu baru meninggal. Kapan kita kesana? Rame-rame kita kan datang doain gitu kan, ingat kebaikan-kebaikannya. Nah orang-orang yang kikir ini nanti jangan di akhirat, saat menjemput kematiannya pun sedikit yang mendatangi, sedikit. Jadi kalau ada, ya tujuannya dia dapat harta tadi. Yang parah itu kalau sampai kepelitannya itu diwariskan kepada anaknya. Parah. Jadi pas ada yang melayat, pulangnya yang melayat itu, yang melihat-lihat aja nggak ada air, nggak ada yang dicicipin gitu kan, cuma air putih aja. Ya memang sih memang kita yang melayat itu bawa makanan, tapi kalau sekaya itu masa iya juga nggak mau mengeluarkan sesuatu untuk apa menyambut tamu yang mendoakan gitu ya. Itu parah. Maka dari itu kalau mengingatkan orang-orang yang bakhil itu jalan yang sukar itu bukan cuma di akhirat, tapi di dunia, bahkan ketika menjelang kematiannya, bahkan nanti sampai disolatkan. Banyak orang menyolatin kayak gitu. Padahal kata Nabi SAW, banyaknya orang yang sholat itu memungkinkan untuk Allah memberikan ampunan kepada si mayit ini. Kebayang setiap orang sampai 5 baris, 10 baris, 11 baris. Doanya sama kan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Siapa ada di antara mereka ada yang memang dulu miskin yang dia tolong jadi kaya. Di antara mereka ada yang putus pendidikannya, dengan bantuannya bisa sekolah. Dan ada anak yang nggak ikut TPA, dia biayain sehingga dia bisa ikut TPA. Ini Masya Allah. Kebayang nggak doa orang yang kayak gitu di belakang? Nah sekarang kalau pelit, apa yang mau diingat kebaikan? Bingung kita. Ibu apa kebaikan apa ya? Gak nemu ya. Kebayang nggak kita ngomongin kebaikan kita nemu topiknya apa gitu? Kalau kita kan masih ada, ibu baik nih tuh orang. Kalau ada ngerewang, jangankan karena nggak kenal lagi dia datang, Masya Allah. Bahkan sama RT itu nggak ada urusan dia. Sekolah juga ngerewang pokoknya, pokoknya ngerewang. Adik gua tuh nggak suka ngerewang, suka mau bungkus. Bukan ibu desa. Ada sebenarnya bedes gua itu. Dan kan dia selalu destinasi begitu ya. Ada punya rumahnya tuh di sekitar Bedes ya. Emang apa sih? Bukan di sini ada ya Bu ya. Bahasa. Saya mau kasih contohnya. Zaman sekarang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengingat kebaikan itu banyak itu pas kita duduk-duduk ibu anti Masya Allah. Kalau sekarang gimana dia paling rajin, dia datangnya sini, dia paling rajin mengajakin orang dia. Kita tuh ada kenangan yang baik tentang dia, dan juga dia tuh suka berbagi. Pas lagi buka bersama juga dia nyiapin makan. Pokoknya apapun cerita kebaikannya itu selalu ada dia disebut. Nah sekarang kalau orang yang pelit banget, apa mau ceritain? Tidak ada. Paling kepelitan
ditanya. Saya pernah jangankan yang berwarna, air putih aja nggak ada. Orang udah mati benar, meninggal, tapi ini kenapa cuma beberapa. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, "Matsalul bakhili wal munfiqi kamathali rajulain." Jadi Nabi itu mengumpamakan orang yang pelit dengan orang yang suka bersedekah itu, orang yang suka menginfakkan hartanya itu. Itu seperti dua jubah baju, jubah gitu ya. Kalau di sini gambarannya itu baju perang. Baju perang itu kan dari tembaga itu loh. Ibu kalau pernah melihat film perang, gitu ya, yang bajunya itu dari besi gitu ya. Nah, seperti orang itu kata Nabi. Fa'ammal munfiqu fala yunfiqu illa sababan aw ghafara. Orang yang suka berbagi itu, ketika dia berbagi, bagi itu melonggar. Baju besinya itu melonggar. Jadi saat dia berbagi itu melonggar, berbagi lagi melonggar lagi. Ala jildihi hatta tukhfi badanuhu wa ta'fuwa athar. Sampai kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi itu melonggar dari mulai depan sampai ke belakangnya. Bagi orang yang suka memberi. Dan adapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang bakhil fala yuridu ayyunfiqa syai'an. Gak mau ketika ditawarkan bu jumbang, enggak. Bu, apa kek dikasih? Enggak mau. Fa huwa yuwassi'uha fala yastati'. Lalu kemudian baju itu mengecil dan terus membuat kita sesak dadanya. Jadi gambarannya tadi sudah digambarkan oleh Allah, orang yang bakhil itu jangan pernah mengira bahwa hartanya itu baik buat dia. Justru orang yang bakhil itu memberikan keburukan untuk dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk dalam hadis ini Nabi menggambarkan orang yang bakhil dan orang yang suka berinfak itu gambarannya seperti orang yang pakai baju perang. Semakin orang itu berbagi, maka baju perang itu seakan-akan melonggar gitu ya. Tapi untuk orang yang pelit, udah disampaikan, kasihannya dia enggak. Kalau orang udah mati nih bu, dibantu sedikit, enggak. Nah itu bajunya semakin apa? Menyempit sampai sesak dadanya, sampai sulit untuk apa? Bernafas. Jadi ternyata orang yang pelit itu, dia bukannya sebatas merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Itu gambarannya. Dan betul memang orang yang pelit itu ketika hartanya berkurang sedikit, kayak ini beban betul ya. Ya, kayak kita juga gitu, baju aja, kayak baju kita kayak menyempit aja bawahnya. Baju kita. Paling Ustaz, itu lain ceritanya. Itu baju yang memang jarang dipakai. Makanya dia ngambil jadi mengecil. Baru gak usah naruh badannya, bajunya yang sama. Yang bajunya sama. Karena baju ngikutin tubuh kita. Kenapa kita harus ngikutin baju? Biar bajunya ngikutin kita. Baik. Bukan karena pelit, ya, bukan terlalu banyak berbaju. Jadinya subur mungkin. Kalau kasih berkahan tambah gitu kan. Makanya buat ibu-ibu yang merasa Ustaz, gak usah bully. Saya nggak bully. Saya justru memberikan kabar gembira. Takulan mawasi, barang siapa yang berat timbangannya itu. Bahwa fi aisyatir radiyah, dia mendapati kehidupan yang baik. Pokoknya orang yang berat timbangannya kata Allah. Apa ini? Ini apa aja memang berat? Aman, ya. Sabar. Baik. Baik, berbahagia orang yang berat timbangannya. Dalam hadis yang lain, hadis dari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul dzulma, berhati-hatilah terhadap orang yang terzalimi. Fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah." Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu bisa menjadi kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan berhati-hatilah kalian. Hindarilah oleh kalian kekikiran. Fa inna syuhha, karena sesungguhnya kekikiran itu ahlaka man kana qablakum, itu menghapuskan, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Karena sesungguhnya dengan pikiran tadi itu membawa mereka kepada pertumpahan darah dan saling menodai kehormatan di antara mereka. Baik,
Itu hadis dari Muslim. Selanjutnya, Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat bakhil. Wal kasal, juga malas. Wa adzalil umur, dan juga kelemahan masa tua. Wa adzabil qabri, dan juga memohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Wa fitnatil mahya, dan fitnah saat hidup. Wal mamat, dan fitnah ketika mati. Maksudnya ujian ketika hidup dan ujian ketika mati. Saya ingin tegaskan lagi, untuk berdoa ini mudah. Gak mesti kita bisa bahasanya tadi apa? Ya Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal ajzi wal kasal wa a'udzubika min adzabil qabri. Jadi gak mesti pakai bahasa Buddha, boleh pakai bahasa Indonesia. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Udulan bahwa doa terbaik itu adalah doa yang kita pahami. Yang kita pahami. Tentunya adabnya dipakai. Misalnya pertama puji Allah dulu, yang kedua bersalawat kepada Nabi, nah yang ketiga baru kemudian masuk ke doa kita. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Oh, itu afdal. Ya Allah, anak saya ujian, kasih dia kemudahan, lapangkan hatinya, tenangkan saat menjawab soal. Boleh nggak? Bukan cuma boleh, memang afdalnya gitu. Yang penting pertama puji Allah, yang kedua bersalawat kepada Nabi, nah yang ketiga baru kemudian isi dengan doa. Ustaz, Asmaul Husna di mana? Asmaul Husna ada di pada pujian kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang Maha Pengasih. Ya Rahim, Engkau yang Maha Penyayang. Ya Latif, Engkau yang Maha Lembut. Ya Razzaq, Engkau yang Maha Memberi. Terus itu pujian semua. Habis itu baru bersalawat kepada Nabi, dan setelah itu ngomong pakai bahasa Indonesia. Itu afdalnya gitu. Yang afdalnya seperti itu. Baru kemudian yang sekalian kita masuk ke kisahnya. Nabi SAW sebagaimana Imam Tirmidzi dan Imam Hakim meriwayatkan itu bercerita. Nabi SAW melihat seorang yang bakhil mengenakan baju yang buruk. Nah, pokoknya kalau kita melihat hari ini ada orang pakai baju buruk, pasti CEO. Aku memang ya gara-gara itu CEO itu langsung. Pokoknya melihat orang mengungut sampah ini CEO nih. Nyapu penampilannya gitu nyapu pada CEO. Ada aja. Nah jangan sekarang berlawan. Nabi itu pernah lihat ada orang yang secara kata cukup sebenarnya, tapi pakai bajunya compang-camping, itu nggak bagus itu. Nabi SAW bertanya, apakah kamu punya harta kekayaan? Nah, karena bertemu dengan Nabi, dia jawab, iya. Berupa apa hartamu? Kata Nabi SAW. Maka si Bakir menjawab, ada minal zahabi wal fiddah. Aku punya emas, punya perak. Kebayang dulu. Baru punya apa? Punya wal ibil, unta. Terus wal ghanam, kambing. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu tampakkan nikmat Allah kepadamu itu, sesungguhnya Allah senang melihat wujud nikmatnya itu tampak pada hambanya. Nabi gak menghakimi, gak bilang kamu loh kaya pakai yang kayak gitu. Nabi bilang kan, tampakkan semua kebaikan Allah itu, karena Allah senang kalau kebaikan itu ditampakkan. Jadi ini menjadi dalil bahwa kalau Bunda ada rezeki, ini ada rezeki, jangan terlalu juru. Ini baju itu tambalan 5, duit masih aja dipakai, padahal calon beli. Iya, udah warnanya udah gak jelas, ini hijau. Bahkan saya sekarang itu udah lain-lain karena nanti akses itu juga bintangnya masih udah abu-abu sudah begitu karena matahari gitu. Yang coba kalau itu ada rezeki beli baju, beli baju ini merahnya apa? Jazakumullah khair. Kasih gue ya. Kan saya udah sampaikan, saya pakai baju 4, dulu 3. Ya dulu 3. Kalau sekarang tuh 4, karena saya momen. Bang, coba nambah satu lagi nih, karena siapa tahu pas ada sakit, nggak sanggup nyuci, nanti kan biar ada baju cadangan. Dulu 3, sekarang 4, naik, juga alhamdulillah ya. Setiap kali ada masuk, nanti kita akan keluarkan baju yang kemarin. Ini mengajarkan sebenarnya buat Bunda sekalian, ngajarin kita bahwa Allah itu senang kalau nikmati dinampakkan. Dan Allah nggak senang melihat ada orang kaya, bagus hartanya, tapi untuk pakaian sendiri itu kayak kurang gitu memprihatinkan. Itu zuhud lagi. Tahu zuhud? Ustaz kan zuhud itu gambarannya bajunya kayak gitu enggak? Nabi justru mengatakan kepada orang ini, pakai itu kenikmatan Allah itu, beli baju itu
dibagi. Zuhud itu gambarannya bukan kita ini bersusah payah menampilkan kayak orang yang nggak punya, bukan. Zuhud itu apa? Meletakkan dunia hanya pada genggaman. Itu zuhud. Jadi zuhud itu bukan nggak kaya dia. Sebagaimana ada seorang yang pernah kita ceritakan waktu itu, ada seorang yang namanya yang muridnya Ibrahim bin Adham itu ya, Syaqiq al-Balkhi, ya Syaqiq al-Balkhi. Kalau Bunda masih ingat, kita pernah bercerita tentang bagaimana Syaqiq al-Balkhi ini menemukan hidayah. Ingat? Gak usah ditanya. Pernah saya cerita Syaqiq al-Balkhi di sini ketika bercerita tentang apa? Bagaimana proses beliau itu menemukan hidayah gitu ya. Masih apa? Gak usah ditanya. Semua ilmu yang sudah Ustaz sampaikan semua di luar dari goyang sedikit masuk. Pokoknya gak usah ditanya. Gak usah. Baik. Para Bunda yang sekalian, Syaqiq al-Balkhi itu orang yang kaya. Bahkan bapaknya bilang pada kamu nggak usah pakai jualan segala, ini harta ayahnya. Ini 7 turunan gak bakal habis gitu. Saking kayanya, tapi tetap dia bekerja. Dia tetap berjualan sampai ke Turki kan ya, sampai ke Turki kemudian balik jadi orang yang zuhud. Zuhud itu dia tetap kaya dengan kekayaannya, tapi bedanya apa? Ketika datang salah satu ajudannya, Tuan, kita punya keuntungan 1000 dinar. 1000 dinar. Kebayang dong. Ya kalau 1 dinar itu misalnya 3 gram, kalau 1 gram berapa kan? Mas? 3 juta. Udah bagus. Belum kalau 3 juta, tambah 2,5 lah ya. Kalau bisa 2,5 juta. Ngitung aja, nggak ada juga masnya. Kalau apa kita hitung aja, ya. Kamu aja sih mas, nggak usah mas-masan. 2,5 juta kali 3? 7,5. 7,5 kali 1.000. 7M kurang lebih. Apa kata Syaqiq al-Balkhi? Bagikan. Yuk. Laporin nih ajudannya, Tuhan, kita hari ini gitu ya, kita punya keuntungan sekian, 1000 dinar. Apa kata Syaqiq al-Balkhi? Bagikan. Jadi meletakkan hartanya itu bukan di sini, tapi di sini. Sudah cukup di genggaman, bagikan. Jadi itu gambaran zuhud. Jadi kalau Bunda hari ini gitu ya, dari baju sampai ke bawah, itu bukan bermaksud untuk merendahkan orang tuanya, enggak. Misalnya jilbabnya warna apa, dalamannya warna apa, gamisnya warna apa, celananya warna apa, kayak hiburan berjalan. Pokoknya kami itu padahal rumahnya bagus, mobilnya juga bagus, penghasilan suami bagus. Lain kalau misalnya ternyata kita ini ekonomi menengah ke bawah, itu masih oke lah. Tapi kalau ibu Allah titipkan rezeki, yang sampai ibu aja bingung, jalan kesana duit gitu kalau di rumah ya. Itu kan nggak ada air, langsung laki pakai duit sih mas. Hashim, berarti sana misalnya. Bajunya ya Allah memprihatinkan. Nah, ini salah dalam memaknai zuhud. Zuhud itu gambarannya dia tetap kaya, tapi kekayaan itu tidak diletakkan di hatinya, diletakkan di tangannya. Makanya mudah berbagi, mudah ngasih, dia mudah membantu. Itu gambarannya. Baik. Ini kisah yang pertama. Yang kedua, ada seorang di Basrah itu. Basrah itu berarti di Irak. Ada di satu kota di Basrah itu. Ada tinggal seorang yang terkenal bakhil. Suatu hari tetangganya itu bikin kue roti yang nikmat betul ya. Kalau di sini bahasanya itu roti telur. Nikmat betul. Dia datang ke tetangganya, dia makan sebanyak-banyaknya, dia minum sepuas-puasnya. Sampai di sini dijelaskan bahwa orang ini sampai melampaui batasnya, sampai sesak nafasnya. Bayangin, dia pelit. Pokoknya kalau ada yang gratisan, ngapain harus bikinnya ya? Kalau ada undangan, kenapa nggak nambah kan gitu? Sama kayak kita, kalau pandangan, tapi saya yakin kalau kita cuma sedikit-sedikit aja. Ya dikit-dikit, gitu. Namanya dikit-dikit. Ya. Nah orang ini diceritakan di sini sampai sesak nafasnya, sampai menggeliat-geliat, saking banyak, saking kekenyangannya. Sampai kemudian ketika sudah dalam keadaan kritis itu didatangkan tabib itu bahasa dokter ya. Kemudian tabib ini bilang gini, sebenarnya kamu tidak apa-apa. Ya. Sekiranya kamu berkenan memuntahkannya, kamu nggak apa-apa sebenarnya. Sekiranya kamu bisa memuntahkannya,
Apa kata dia? Apa memuntahkan roti seenak ini? Lebih baik aku mati daripada harus memuntahkan roti. Itu saking apanya? Pelit juga. Kebayang ya? Dan itu ditemukan dalam kitab ini, kitab dari kisah ini. Jadi bukan kisah dongeng ya. Yang ketiga, ada di penduduk Marwah, bukan sofa Marwah yang biasa kita ini tuh ya, yang biasa sa'i itu kan. Ada satu tempat namanya Marwah. Orang itu saking pelitnya, kalau mereka belanja ke pasar beli daging itu diikat pakai benang. Diikat pakai benang. Tapi ini satu keluarga, bayangin ibu, suami, anak, mantu, istri itu dan sebagainya itu kumpul. Kalau masak, daging itu diikat pakai apa? Benang. Sampai matang. Dan kalau sudah matang ditarik sendiri-sendiri. Apa bu? Jadi ini kalau kita mau masak, daging itu diikat dulu pakai benang, baru taruh paci, baru tungguin dia kayak orang mancing gitu. Nah kalau sudah matang diangkat, mereka cuma mau berbagi apa kuahnya itu. Tapi kalau dagingnya mereka sendiri, saking apanya, saking pelitnya. Dan itu juga sama ditemukan dalam kitab dari Lusa ini. Kebayang saking apanya. Jadi saya yakin kalau pernah ada rumah-rumah juga ambil memang pakai tangannya. Diikat pakai benang, baik masak bisa nyobain dong. Sebegitunya orang ini saking apanya, saking pelitnya. Lalu kemudian jam sekian dari Allah SWT kita akan temukan satu lagi kisah biar kita ini paham bahwa ternyata pelit itu hanya akan memberikan apa keburukan kepada pemilik. Suatu hari ada orang Badui datang ke salah seorang yang terkenal kepelitannya. Lalu kemudian orang yang kaya tapi pelit ini, dia lagi makan buah tin. Buah tin ini kan enak ya kalau manisannya ya. Baiknya aja kita beli dulu sama-sama ya. Apalagi manisan kalau kulitnya di ke Arab nanti manisan kita buat dia juga yang jadi manisan. Nah, orang lagi makan buah tin manisan. Ada orang Badui datang, dia tutupin pakai kain. Dia tutupin pakai kain. Orang Badui itu tahu aja sebenarnya. Ya cuma dia paham, saya ini gambarnya buah tin. Nah, dia tutupin pakai kain seperti itu. Orang Badui nanya, apakah kau memiliki hafalan beberapa ayat? Ada? Coba bacakan. Az-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ada kurang kan? Enggak. Batini. Enggak. Jadi saya cuma tahu itu. Coba saking apanya? Oke. Ada watini wa zaitun. Ini kalau az-zaitun wa turi sinin. Watinnya mana? Ada di sini. Kacau orang-orangnya. Gitu ya, saking pelit ayat ini dikorupsi gitu ya, ayatnya dikorupsi supaya tidak nampak buatinnya. Kebayang, itu gambaran orang yang pelit yang diceritakan dalam kitab dari Lusa ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah tadi. Nah, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, pesan saya adalah bakhil itu sama sekali tidak memberikan kebaikan kepada pemiliknya. Nah, sedangkan kedermawanan itu bisa memberikan kebaikan bukan cuma di dunia, tapi nanti di akhirat. Saya terngiang-ngiang satu kisah yang ini menjadi penutup. Di akhirat itu ada orang yang kekurangan pahala. Ini waktu itu saya ingat betul waktu di mana ya? Nangis dengan kisah itu. Ketika Syekh itu bercerita dan dia karena Syekh juga nangis karena pembawanya mendayu-dayu gitu kan. Dia bilang gitu. Di akhirat itu ada orang yang kekurangan pahala. Dia minta ke Allah malu, dia minta syafaat juga belum waktunya. Ini kurang pahala itu. Jadi ibu bayangin ketika ditimbang amal, kurang dikit gitu ya. Benar betul di dalam kita itu. Iya kalau misalnya kebaikannya kelebihan dikit gitu ya, cuma satu butir kebaikan kita masih bisa masuk surga sesuai dengan amalan kita tadi ya, dengan pahala yang kecil tadi. Kalau ternyata dosanya lebih banyak walaupun sebiji gitu ya, itu kan jadi masalah. Di akhir ada orang yang kurang pahala. Dia meminta ke Allah malu, dia minta syafaat juga belum waktunya. Saya sudah mulai pada mendaya-daya cerita. Dan Allah membawa kebaikan, membawa apa? Kebaikan. Terus ini ditambahkan oleh Allah ke timbangan ini, kemudian dia mendapat kebaikan yang mencukupi baginya untuk bisa masuk ke dalam surga. Tahu nggak kebaikan apa yang ditambahkan oleh Allah? Doa dari orang yang pernah dia bantu. Doa dari orang yang pernah dia. Ya Allah, kalaupun hamba tidak bisa memberikan balasan untuk dia, maka ya Allah berikan balasan nanti di akhirat.
Jadi orang ini merasa bahwa aku nggak bisa ngasih apa-apa buat orang ini, tapi Allah berdoain dia mudah-mudahan dia selamat dunia. Nah, yang seperti ini jam segala macam ini kita harapkan tidak. Kita mungkin hari ini kurang sholatnya, kurang puasanya, tapi ada doa orang yang pernah kita bantu. Dan dia doa ya Allah, sekalipun hamba tidak bisa memberikan kebaikan buat dia, ya Allah kasih dia kebaikan nanti di. Nah, doa inilah yang kemudian Allah tambahkan buat apa? Buat orang yang kurang panik. Nah, kita berharap kayak gitu. Jadi saat kita mau berbagi terus ada perasaan kayak gitu, sambut itu setan dulu, setan. Karena setan nggak mau kita kebahagiaan dunia akhirat, nggak mau betul dia. Makanya ketika kita mengasih ada perasaan nanti ini nggak usah kurang, nggak mungkin kurang. Ketika ada kabar orang minta bantuan ke kita, karena memang Allah yang menyampaikan. Jadi nggak mungkin kan Allah nggak tahu ada orang minta bantuan ke kita. Allah tahu nggak? Tahu. Nah karena Allah yang memperjalankan itu. Ada yang datang ke rumah, ada yang minta bantuan. Kalau memang Allah nggak berkenan orang itu sampai, nggak bakal sampai ke rumah itu. Nah kadang kitanya aja yang mungkin kadang kurang peka, harusnya bisa membantu kita abaikan. Nah, padahal itu Allah menanti betul nih. Boleh jadi nih orang memang gak bisa ngasih kebaikan secara finansial, tapi bisa ngasih doa terbaik buat kita. Gitu ya, makanya jangan pernah merasa bahwa saya nggak bisa bantu, bisa berapa? 20 kasih. Bisa kita nggak bisa beli banyak, kita beli cuma ada 10.000, berapa 10.000? 8.000, kasih 10.000, nggak usah pakai langsung. Nah boleh jadi yang 2.000 inilah yang menjadi pemberat timbangan kebaikan saat kita memang lagi butuh yang mahal. Gitu ya, jangan makan Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Gak boleh meremehkan kebaikan. Bahkan Nabi ngasih contoh yang lebih ekstrim. Seperti apa wahai Rasul? Hatta antalqa akhaka biwajhin talqin, bahkan hanya untuk sebatas memasang wajah ceria di hadapan saudara kalian. Memasang wajah ceria itu juga adalah kebaikan. Sebegitunya Nabi sayang betul. Makanya hari ini bakhil itu mau dipilih. Bisa bantu. Kalau nggak bisa jangan mencela, doain yang baik-baik. Ya Allah, saya belum bisa bantu dia. Ya Allah, kasih orang lain bisa bantu dia ya. Gitu ya, jangan mencela. Apalagi sampai menutup diri, nggak mungkin minta yang bakhil itu bisa memberikan keburukan baik dunia maupun akhirat. Yang parah kalau sudah kikir, sudah dia nggak mau berbagi. Mau juga kebaikan orang itu ditimpakan juga buat dia. Mau mungkin. Alhamdulillah. Mungkin yang bisa disampaikan buat para bunda soleh semuanya. Kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Saya kembalikan dulu ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau bertanya, kita misalnya seorang tukang kue, terus jualan kue. Jadi ada orang minta resep kita tuh, apa kita beli ilmu gitu Pak Ustaz? Gimana Pak Ustaz? Kita kan jualan kue, instan kue. Jadi ada yang minta resep kita, terus kita nggak ngasih, apa kita beli ilmu gitu Pak Ustaz? Tolong ya nanya sini yang jawab ya. Pulang nih ya. Udah usah pulang nih. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, para bunda yang saleh dalam Allah. Nabi ketika di demo dalam tanda kutip ya, karena mereka nggak bawa spanduk ya. Ketika para sahabat dari kalangan Ahlus Suffah yang tinggal di pelataran masjid dan orang-orang miskin juga fakir itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, masih ingat kisah ini? Ya Rasulullah, kami iri sama orang kaya. Kenapa? Surga itu habis diborong sama orang kaya. Dalam pikiran sahabat. Nabi, kenapa? Kata Nabi, kenapa kalian berpikiran seperti itu? Ya wajar dong ya Rasul, kami punya pikiran seperti itu. Kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya puasa. Kami baca Quran, orang kaya juga baca Quran. Kami sholat tahajud, orang kaya juga tahajud. Terus, ketika mereka sedekah, kami nggak bisa. Kami mau aja menyanti. Nah, memang betul lah kalau surga itu sudah diborong habis sama orang kaya. Apa kata Nabi? Bukankah sudah berlaku buat kalian? Likulli tasbihatin shadaqah, wa likulli tahmidatin shadaqah, wa likulli takbiratin shadaqah, wa likulli tahlilatin shadaqah. Bukankah sudah berlaku buat kalian setiap subhanallah, alhamdulillah, kemudian tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Itu juga bernilai sedekah buat kalian. Nah, di sini kita belajar bahwa sedekah itu tidak selalu harus harta.
Bisa jadi dia resep. Ya, tapi kan Ustaz ini resep pembunuh warisan keluarga. Ya. Ini bukan masalah hal-hal ibu boleh menyembunyikan resep rahasia kan itu kan hasil eksperimen ibu yang nggak mungkin ujung-ujung langsung jadi. Kadang juga kita ngorbanin berapa ratus ribu untuk kita bikinkan kue, kita tanya ke orang dulu kan gimana enakan mana kita tahu ini kita lebih enak. Nah kita sudah tahu nih takaran yang ini kayak apa ini butuh eksperimen. Apakah itu termasuk menyembunyikan ilmu? Enggak. Yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu itu adalah ketika orang lain dalam keadaan bodoh dan kita tidak mau memberitahu dengan alasan dia bodoh dan tidak mau melihat orang itu pintar. Itu namanya menyembunyikan ilmu. Terus menyembunyikan ilmu itu maksudnya saya tahu di hukumnya haram, tapi saya bilang enggak sih kayaknya halal aja itu menyembunyikan ilmu. Tapi kalau masalah resep itu bukan masuk kategori pelit dengan ilmu, bukan. Itu lebih kepada apa? Masalah bisnis. Masalah apa? Bisnis. Boleh nggak disembunyikan? Boleh-boleh aja. Tapi mau nggak kalau misalnya dibocorin ke orang biar jadi lahan kebaikan? Apalagi kalau yang nanya itu, kok aku tuh mau juga loh buka usaha kayak kamu. Yakinin aja gitu. Yang membisikkan bahwa nanti kalau dia buka dengan yang sama, nanti rezeki membuat itu setan. Setan, ini pasti setan. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang bernyawa yang melata di atas muka bumi ini sudah Allah tanggung rezekinya. Gak mungkin berkurang gara-gara ada yang buka cabang. Gak mungkin juga bertambah gara-gara orang muji-muji kita. Enggak. Sesuai aja, sesuai. Kalau ternyata nih Bunda ngasih resep ke orang, dia buka di cabang yang lain, misalnya dia ternyata buka, bahkan lebih gedean dia gitu ya. Kita ada tahu lah dua roti yang dua roti yang gitu ya. Roti ya, sama roti gitu misalnya ya. Contoh kecil kan ya. Ternyata Ustadz yang masa yang belakangan masuk dia lebih ramai itu rezekinya seperti ini. Ya sih. Tapi kalau itu niatin ya Allah, saya niatin untuk sedekah. Sedekah saya bisa silakan aja. Tapi kalau itu saya mau siap hati saya belum mantap, Ustaz. Gak usah dipaksain, gak usah pakai dalil-dalil. Ibu harus bersedekah. Ya gitu. Ya. Ketika dia misalnya saya nyampaikan udah buka resepnya aja buat orang sebagai sedekah, ternyata ada orang buka dan lebih ramai dari ibu dan hatinya belum kuat. Benar-benar Ustaz. Sudah menyalahkan Ustaz, tidak itu juga dengan ketentuan. Makanya kalau ngasih nasihat harus bijak. Bijaknya apa? Kalau ternyata hati kita belum kuat, saya khawatir saya nggak bisa kuat ini ya. Bisa. Bukan masalah takut sama rezekinya dia, bukan. Hati saya kemudian goyang pas lagi tengah jalan, akhirnya saya membenci dia. Kan mudaratnya lebih banyak, bisa sembunyikan aja. Tapi kalau siapa tahu ada keluarga mau belajar, cuma sebatas buat bikin di rumah, saya ajarin bisnis gitu ya. Selama tidak punya keyakinan kalau saya kasih resep nanti dia lebih kaya dari saya, nggak boleh. Ya karena rezeki kita masih kan ada istilah di antara para bakul yang terkenal, resepnya sama, jualannya sama, apanya beda? Rezekinya yang beda, gitu ya. Kalau mau jadi boleh menyembunyikan silakan, mau ngasih resep sebagai amal kebaikan silakan. Ya, boleh. Atau lagi mungkin ada lagi ibu-ibu. Nah, di belakang. Ada yang mana? Nah, di belakang. Baik, bagus sekali pertanyaannya, Masya Allah ya. Pertanyaan dari hati. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, Ustaz ya. Saya mau bertanya, apabila ada seorang yang merendahkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, tindakan kita apa? Karena dipandang orang itu masih bisa berusaha atau bergejala. Kemudian kedua, nih, bolehkah seorang mengecam sumbangan yang dia berikan karena sumbangan yang terkumpul dipergunakan tidak semestinya? Itu aja Ustaz, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ulangi lagi berkenaan dengan standar baik. Standar baik kita itu gini.
Standar baik, Bu ya, standar baik. Kalau ibu ditanya, Bu, rajin betul ngasih ke tetangga itu makanan, terus ibu jawabnya apa? Ya dia juga sering ngasih makanan ke saya. Itu bukan standar baik, itu standar balas jasa. Standar balas jasa. Buktinya apa? Kalau dia nggak ngasih, ibu nggak ngasih juga kan? Paham sini? Standar baik itu adalah ketika orang yang misalnya yang nggak pernah ngasih kita kasih, itu standar baik. Dan orang yang kita kasih tidak tahu berterima kasih tetap kita kasih, itu namanya standar baik. Jadi standar baik itu bukan kayak tadi, kenapa ibu ngasih ke dia, ya dia juga suka ngasih, itu namanya standar balas jasa. Paham sini? Ini harus paham dulu sebelum kita jawab ke tema tadi. Sama halnya seperti saat ternyata ada orang yang merendahkan, menurut kita merendahkan sehingga dia itu kayak butuh belas kasih dari kita gitu kan. Nah terus gimana nih menyikapi itu? Padahal benar, kalau memang ternyata kita melihat kita itu tidak diminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang tidak kita ketahui. Allah itu meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita ketahui saja. Ada orang kelihatannya memang butuh kita bantu, perkara dia ternyata pura-pura, ternyata dia drama, ternyata dia cuma pengen dapat simpati dari orang, itu lain urusan kita. Lain urusan kita. Kewajiban kita itu adalah berbuat baik. Nah itu standar baik itu gitu, bro. Percuma saya Ustaz ngasih dia, ternyata orangnya percuma. Nah itu nggak ada istilah percuma. Karena Allah tidak menghakimi ibu. Kenapa kamu ngasih saran gitu? Enggak gitu. Yang penting udah ngasih belum udah gitu. Perkara dipahami itu urusan Allah. Kecuali kitanya memposisikan sebagai orang yang merendahkan, itu nggak boleh. Ya. Kita sengaja merendah-rendahkan diri. Ke pengajian Yesod misalnya, ya. biar orang bersimpati dengan kita, nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau melihat orang lain yang butuh kita bantu tanpa harus kita cross check dan seterusnya. Tapi kalau misalnya memang dalam jumlah yang besar, Bu, saya tuh mau balik kampung, kan biasa menjelang akhir Ramadan ya. Kita mau balik kampung nggak ada ongkos dan sebagainya. Ini kan modal segini kan banyak nih, gitu. Nggak ujung-ujung juga langsung bawa aja nih. Siapa tahu kalau misalnya uang kita udah kasih 2 juta ternyata nggak pakai buat beli tiket, ternyata di tempat lain juga gitu, gimana caranya? Belikan tiketnya. Bapak mau kemana? Saya tuh harusnya ke ini Bu, ke Palopo, harusnya ke Aceh, harusnya ke Jawa gitu. Untuk gue tiket pesawat Bu, nggak apa-apa yang murah aja, tiket kapal misalnya ya kalau terjangkau. Belikan tiketnya. Jadi kenapa? Tiketnya bukan kasih uangnya gitu ya, khawatir nanti malah nggak berat. Syukur-syukur kamu berkenan mengantarkannya dan seterusnya, Bu ya. Ternyata salah, Ustaz. Gitu ya, tadi bukan orang yang putus sebenarnya. Ya nggak ada urusan juga buat kita. Karena standar baik itu ketika dihadapkan melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan. Gitu Bu ya, sekalipun kepada orang yang tidak kita kenal. Pokoknya hilangkan jauh-jauh ke belakangan. Kecuali dalam jumlah besar, kalau jumlah besar kan harus dikawal. Ada orang butuh 5 juta gitu, dulu datang untuk 5 juta. Cek dulu rumahnya. Ya survei dari beberapa orang datang ke rumahnya, lihat keadaannya, itu boleh. Tapi kalau ujung-ujung ya enggak juga, kita tetap selektif ya. Pokoknya jangan sampai memposisikan diri kita sebagai orang yang merendah. Kalau melihat ada orang lain kok kayaknya sikapnya merendah, tapi Allah nampakkan depan kita butuh bantuan. Gak usah sampai cross check sebegitunya ya. Yang kedua, jam sekitar Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan boleh nggak sih kita tuh nyumpahin atau mungkin bahasanya mengatakan sumpah serapah, karena kita merasa bahwa sumbangan kita itu tidak diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya. Para guru yang soleh dan Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah menyampaikan waktu itu. Di sini kalau tidak berkenaan dengan apa? Dengan balasan itu sudah ada. Sekalipun yang menerimakannya, yang mengulinya, yang panitia itu tidak amanah. Ibu datang ke masjid nilai pembangunan. Ternyata nggak ada pembangunan kan? Ya, kita udah datang, udah nyumbang 5 juta, nggak ada juga laporan pemasukan, nggak ada, laporan nggak ada, pahalanya udah ada, udah. Tapi kan nggak dibangun Ustaz. Nah, masalah nggak amanah itu urusan orang yang menerimakan dengan Allah, bukan urusan itu kan? Atau ada nih yang ramai kemarin beberapa tahun yang lalu ada orang nyumbang satu masjid. Ingat betul saya kalimatnya. Ada orang nyumbang ke masjid. Ya, dia nyumbang keramik, memang agak besar, memang agak mahal ya, tahu loh yang gede-gede nembuk gitu ya, kayak marmer gitu. Terus sampai ada bahasa dibongkar aja itunya, marmernya itu gitu, daripada jadi dongkol di hati gitu kan, kayak hati orang yang bongkar.
Saya bilang nggak gitu konsepnya. Gitu. Kalau misalnya kita nyumbang ke satu masjid dan itu sudah terpasang, dan kita nggak senang karena emang yang mengelola itu nggak amanah atau kurang amanah, jangan minta dibongkar lantai yang sudah dipasang itu. Gitu. Minta sama Allah, ya Allah, hamba sudah memberikan itu. Mudah-mudahan kau terima sebagai sebuah amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Perkara orang ini nggak amanah, dikorupsi dan sebagainya, itu bukan lagi urusan kita. Ya bukan lagi urusan kita. Jadi saat kita memberi, bismillah udah kasih. Kalau nanti di belakang ditemukan, misalnya ternyata uangnya digelapkan dan sebagainya, belai-belai lagi urusan, bukan urusan kita. Kepada siapapun, udah nyumbang ke yayasan, nyumbang ke panti, bahkan nyumbang ke pesantren misalnya, kayak gini, pahala Bunda udah selesai dengan itu. Sudah dengan ngasih. Nah justru ketika misalnya Bunda sudah mengeluarkan sampai kemudian mencoba, mencaci dan sebagainya, Allah ngingetin, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Jangan mungkin aku tuh pernah nyumbang ke sana kan, karena ada orang lihat perutnya, apa hubungannya sama itu? Ya, jangan nggak usah nyumbang perut, bisa tersinggung juga. Jangan nggak usah mau lihat perut, apa hubungannya sama perutnya? Orang nggak kalau juga kalau subur aja gitu ya. Jadi kadang berlebihan. Jangan mungkin itu. Kenapa? Bisa batal pahalanya. Sekalipun harusnya itu udah ada pahalanya, tapi karena kita ungkit dia, karena mungkin kita lihat nggak sesuai, kita ungkit betul bang. Aku tuh tahu nggak untuk mengaku panjang betulnya cerita. Apa padahal awalnya sudah ada gitu ya. Pokoknya kalau itu sudah juga dan ternyata nggak sesuai dengan peruntukannya, udah bismillah aja, itu semua udah selesai. Saat ibu menyerahkan udah selesai pahalanya, insya Allah pahalanya sudah ada. Jangan sampai batalin lagi dengan mungkin apalagi menyakiti perasaannya penerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ramadan libur ya? Oh enggak? Masya Allah. Baik, kita cukupkan ya. Nah, kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Kalau titip kita rezeki yang halal juga barokah. Kalau titip kita anak-anak yang soleh dan saleh. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka nanti ini ya, walaupun niatin solehah, al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aku qali hadza wa ma batin menjelang Ramadan yang mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dan diberikan
mudah-mudahan kita bisa melakukan kebaikan di dalamnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.